pasangan muda dan profesional. Welcome to Master Plan yang Couple and Pro Online Service. Sebelum memulai online service, saya ingin sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, online service kita kali ini akan dilayani oleh PS Rakwelewi dengan tema Know Your Worth, yang dimana kita akan sama-sama belajar mengenal keberhargaan kita sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. So, siapin Alkitab dan catatan khotbah ya. Yang kedua, Jumat depan tanggal 25 Juni pukul 20.00 kita akan mengadakan Friday Night Fellowship yang akan diadakan via Zoom Meeting. Fellowship kita kali ini akan membahas tema Against Sexual Harassment yang akan dilayani oleh Karen Tessa. So, pastiin teman-teman semua ikut bergabung di acara fellowship kita agar kita semakin aware dan bisa mencegah terjadinya perilaku seksual harassment yang mungkin terjadi di sekitar kita. Yang ketiga, persembahan maupun perpuluhan bisa ditransfer ke rekening GBI Ebenezer maupun melalui barcode yang ada di layar kaca. Empat, follow kita di sosmed untuk mengetahui update kegiatan kita. Akun Instagram @mp_young_and_pro. Mari kita siapin hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, turning life around. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you.
walker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, yeah. We give you all the glory. Oh, yeah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on, get ready. Singers to the Lord. Hey.
Let the king of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, he is my soul. Let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, he is my song. You are good, good. Oh, 'cause you are good, good. Oh, 'cause you are good, good. Oh, yes, you are good, good. Oh, let the king of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the wells. Oh, he is my song. Let the king of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, he is my song. Let the king of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, he is my song. Let the king of my heart be the fire inside the veins, the echo of my days. Oh, he is my song. 'Cause you are good, good. Oh, 'cause you are good, good. Oh, 'cause you are good, good. Oh, yes, you are good, good. You're never gonna let me down. 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 Yeah, he's never gonna let me down. Oh, you're never gonna let me down. You're never gonna let me down. Yeah, you're never gonna let me down. Oh, you're never gonna let me down. 'Cause you are good. Oh, you're never gonna let me down. Oh, you're never gonna let me down. 'Cause you are good, good. Oh, 'cause you are good, good. Oh, 'cause you are good, good. Oh, yes, you are good, good. Oh, yes, you are good, good. Oh, 'cause you are good, good. Oh, yes, you are good, good. Oh, you are good, good. Oh, never gonna let me down. You're never gonna let me down. 'Cause you are good, so good to me. Oh. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi rekan-rekan dari Master Plan Youth and Pro ya, Young and Pro.
yang profesional. Thank you so much atas undangannya, atas Pastor Randy, undangannya atas saya, Ragu Lewi. Saya nggak tahu teman-teman tuh kenal saya apa enggak, tapi kalau nggak kenal ya tetap masuk surga juga kok. Yang penting kamu kenal Yesus. Amin. Nah, saya dikasih judul yang sangat bagus dari Pastor Randy, yaitu tentang Know Your Worth. Know your worth. Kamu harus tahu nilaimu seperti apa. Saudara, identitas, gambar diri, rasa berharga mungkin adalah struggle terbesar yang dimiliki semua orang. Apalagi orang-orang zaman ini. Kita struggle tentang rasa insecure, kita struggle tentang rasa berharga, tapi kita juga perlu ngerti bahwa kita tidak bisa nilai diri kita hanya dari perasaan kita. Kita nggak bisa mencoba menilai keberhargaan kita hanya dari apa yang kita rasakan. Karena kalau cuma dari perasaan, maka akan sangat sulit kita untuk tahu mana yang benar. Teman-teman tahu nggak bahwa seseorang bisa punya handphone harganya 10 juta, tetapi karena satu banyak dan lain hal, dia bisa merasa handphone ini nggak dihargai segitu, dan dia bisa merasa kayaknya harganya nggak segini deh. Akhirnya dia cuma jual 2 juta. Saudara bisa bayangkan nggak itu yang akan terjadi kalau kamu hanya menilai sesuatu hanya dari perasaan. Handphone 10 juta, karena kamu nggak pede, kamu jual dengan harga 3 juta. Itu namanya apa? Goblok. Yes, tidak ada kata yang lebih halus dari itu. Tidak ada kata yang lebih representatif dari itu. Maka dari itu kita perlu punya alat ukur dan penilaian yang jelas dan yang bisa kita percaya, dan kita perlu masuk akal, masuk hati, dan juga kita bisa percaya dan kita bisa pegang, dan hasilnya itu baik. Oke? Nah, makanya sebelum itu mari kita berdoa dulu. Bapa, kami ucap syukur atas hari ini, biarlah apa yang akan hamba-Mu sampaikan menjadi sesuatu yang menguatkan bagi anak-anak. Biar mereka punya alat ukur yang hati dan pikiran mereka bisa setuju, dan biarlah Roh Kudus Kau yang mendorong dan membantu agar mereka bisa mengerti Tuhan. Thank you Lord. Di dalam nama Yesus. Amin. Kejadian 37-10, kita akan bicara dari kitab Kejadian. Kita akan melihat asal mula dari insecurity. Kejadian 37-10 mengatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat dan pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata kepadanya, di manakah engkau? Dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu, aku bersembunyi. Nah, saudara perlu tahu bahwa inilah insecurity yang pertama. Bahwa insecurity itu dalam bahasa Inggrisnya itu uncertainty. Rasa tidak stabil, rasa tidak yakin, rasa cemas pada diri sendiri, kurang confidence. Confidence itu diterjemahkan sebagai percaya diri, tapi sebenarnya terjemahannya nggak terlalu tepat. Confidence adalah rasa kamu percaya sama apa yang ada dalam diri kamu. Ya segitulah. Nah, ini adalah insecurity adalah sebuah keadaan di mana kamu merasa terbuka atas bahaya, kamu merasa terbuka atas ancaman, dan kamu merasa tidak terlindungi. Insecurity ini bisa banyak hal buahnya. Saudara mungkin bisa tahu bahwa ada orang suka jealous dalam sebuah hubungan. Cemburu adalah salah satu bukti insecurity. Ada insecurity yang sehat, ada yang enggak. Cemburu akan seseorang di Instagram, padahal kenal aja enggak, ya kan? Atau merasa terganggu dengan bagaimana seseorang bertindak, terganggu dengan bagaimana seseorang melakukan sesuatu, atau kelakuannya dia seperti apa. Saya pernah ingat ada seseorang yang lagi sebel sama orang, dan orang itu bilang, pas lihat orang lagi dia sebelin itu, dia cuma bilang kayak, ngapain sih itu orang? Padahal orang dia sebelin nyenggol dia aja enggak gitu. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Terus merasa tidak yakin sama diri sendiri, merasa ingin menunda-nunda. Kenapa? Karena kalau dia menunda-nunda, kalau dia coba kerjakan, maka dia akan harus terima kenyataan bahwa mungkin dia tidak sanggup melakukan yang dia harus kerjakan. So, ya ini contoh-contohnya. Saya nggak tahu teman-teman atau saudara-saudara relate atau nggak. Saya rasa laki-laki dan perempuan sama-sama punya insecurity. Cuma mungkin perempuan lebih terbiasa mengungkapkannya. Laki-laki suka insecure itu tidak tahu harga dirinya itu dengan cara berbeda. Jadi cara dia meresponnya.
Nah, yang orang tidak tahu dan tidak mengerti adalah insecurity is part of us. Semenjak dari kitab Kejadian sampai sekarang, kalaupun saudara lihat bahwa bayi itu menangis pada waktu lahir, menangis adalah tanda dia sehat secara fisik, bahwa paru-parunya bekerja dengan baik, suaranya bekerja dengan baik, respon sakitnya bekerja dengan baik, dan itu adalah sebuah tanda fisik bahwa seorang bayi itu sehat. Tetapi satu sisi, itu adalah sebuah tanda psikologis bahwa itu adalah trauma terbesar dan pertama yang bisa dialami seorang bayi. Jadi itu adalah tanda trauma, dia menangis karena dia keluar dari zona aman mereka dan lahir dalam keadaan takut dan insecure. Dia lahir, dia keluar dari kandungan ibunya yang harusnya tempat dia aman, tempat dia merasa diberi makan, tapi akhirnya dia keluar dan dia merasa takut. Bahkan beberapa teolog mengatakan bahwa bayi menangis karena insecure atas lingkungan dan dunia yang penuh dengan dosa ini. Sejauh ini bisa membantu? Semoga bisa membantu sejauh ini. Nah, ini yang kita perlu tahu bahwa insecurity itu ada di dalam kita dan itu normal semenjak dunia jatuh dalam dosa. Tapi kedua, kamu juga perlu ngerti bahwa jika kamu bisa lolos dari trauma terbesarmu, maka trauma kecil pun tidak akan cukup untuk membunuh. Karena yang terbesar sudah pernah kamu alami, dan kamu bisa lolos dari situ. Nah, makanya saya percaya buat teman-teman, jika sampai detik ini kamu masih bisa lolos, kamu masih bisa survive di dunia yang sulit ini, maka sebenarnya insecurity kecil atau rasa tidak percaya diri pun, rasa tidak kenal nilai hidupmu, itu tidak akan membunuhmu dan bahkan bisa membuat kamu jadi lebih kuat asal kamu tahu cara menghadapinya. Nah, makanya banyak orang di akhirnya dia ngomong bahwa mereka tidak bisa say no, mereka harus say yes terus supaya disayang banyak orang. Padahal kita harus tahu bahwa hanya karena kamu say yes sama semua hal, tidak berarti orang makin sayang sama kamu. Nah, makanya kunci menghadapi tantangan ini adalah dengan mengerti gambar dirimu sendiri. Gambar diri apa sih? Gambar diri adalah cara kita memandang diri kita sendiri dan apa yang kamu yakini tentang dirimu sendiri. Itu, dimulai dari itu dulu. Nah, gambar diri inilah yang menentukan harga diri, teman-teman. Harga diri adalah caramu meresponi gambar dirimu. Jika gambar dirimu itu bagus, maka kamu akan menghargai dirimu tinggi. Jika gambar dirimu itu jelek, kamu ngerasa nggak ada artinya, kamu ngerasa butiran debu, hanya kamu ngerasa remah rengginang di kaleng kongguan, maka caramu menilai dirimu akan sangat tidak bagus. Sense of worth kita, rasa kita menghargai diri sendiri, rasa kita menilai diri sendiri sangat tergantung dari bagaimana kita mempunyai gambar diri yang sehat. Nah, gambar diri ini sesuatu yang penting, karena walaupun orang gambar dirinya sehat pun nggak berarti dia tidak pernah insecure. Banyak orang kehilangan jati dirinya soalnya. Sebenarnya dia nggak jelek, sebenarnya dia bisa melakukan banyak hal, tapi pas ketemu orang, tiap kali ngomong, kayaknya selalu dia tuh kayak lemah, selalu dia takut. Nah, kita makanya menilai diri kita jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Tapi kita perlu tahu penilaian yang tepat seperti apa. Kejadian 1:26 mengatakan bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya, nggak diapa-apain, udah gitu. Kamu nggak perlu bekerja untuk menjadi serupa dengan Kristus, serupa dengan Allah. Kamu sekarang, sebagaimana apapun keadaan kamu, keadaan mental health-mu, kamu sudah seperti Kristus. Bukan saya ngomong, Alkitab yang ngomong. Nggak suka, berantem aja sama dia. Jangan berantem sama saya cuma komunikator. Oke, makanya teman-teman harus mengerti bahwa pada waktu iblis menyerang di Kejadian 3, yang diserang adalah gambar dirinya. Iblis bilang, kalau kamu makan buah pengetahuan ini, kamu akan jadi seperti Allah. Padahal sebenarnya, kamu nggak makan buah pun, kamu sudah mirip dia. Iblis tahu kalau kita gambar dirinya nggak tepat, kita akan sulit lakukan perkara-perkara yang dahsyat. Kita akan sulit menilai diri kita dengan baik. Bahkan kita akan menilai diri kita murahan pada waktu berhadapan dengan lawan jenis kita. Saya sudah lihat begitu banyak perempuan memurahkan dirinya hanya demi bisa dapat cowok. Especially perempuan, saya harus ngomong jujur. Laki ada juga yang segeblek ini, tapi banyak kan perempuan. Karena gambar diri diserang habis-habisan sehingga seakan-akan tidak ada nilai sama sekali. Makanya iblis suka merusak gambar diri seseorang.
Gambar diri harus di-maintain, sama kayak kesehatan. Yang nggak di-maintain ya bisa ngaco lagi. Satu kejadian bisa bikin kita hilang perspektif yang benar. Mungkin kamu gambar dirinya sehat, tapi satu kejadian bisa ubah perspektif. That's why we struggle about this. Memang harus di-maintain. Kita yang tadinya secure, kalau kita ditolak pun, kita bisa bingung sama gambar diri kita. Padahal kita pintar, kita cantik, kita ganteng, kita bisa ini, itu. Tapi karena penolakan dari satu orang, maka kita somehow kita merasa bahwa kita ini kurang. Nah, kenapa banyak anak Tuhan kurang sukses? Karena tidak bisa lihat diri mereka seperti Tuhan lihat mereka. Tapi masalahnya kita perlu ngerti teman-teman, mau gambar dirimu bagus, mau gambar dirimu jelek, hidup akan punya tantangan. Tapi bayangin nggak kalau gambar dirimu bagus dan kamu ada tantangan, kamu akan bisa bertahan. Tapi kalau gambar dirimu jelek dan kamu ketemu tantangan, saya nggak tahu bisa berapa liter baygon yang kamu minum. Ya? Manusia diciptakan sesuai gambar Tuhan, supaya setiap kali kita ngelihat manusia, kita ingat Tuhan. Walaupun sekarang kita ingatnya banyakkan setannya. Tapi karena dosa, kita jadi ingat yang jelek terus. Makanya, gambar diri yang rusak, kita akan selalu cari orang yang bisa nyenengin kita. Bisa membuat kita merasa berharga. Karena hidup mereka tidak menyenangkan. Dan kadang ada orang-orang dipuji aja nggak bisa. Ada nggak yang kayak gitu? Dipuji aja nggak bisa. Kayak pas dipuji, kamu hebat lah. Aku apa sih itu? Aku hanya kebetulan. Kayak bayangin, dipuji aja nggak bisa. Kamu bayangin nggak orang kayak gini? Padahal, selalu perlu pengakuan orang, takut mencoba karena rasa diri nggak cukup. Dipuji malah nggak setuju, nggak percaya. Karena dipujinya baik. Makanya kadang saya percaya bahwa teman-teman juga jangan jatuh ke rendah diri yang salah. Kalau memang kamu bisa dan kamu melakukannya, memang kamu bisa, yaudah. Apa kamu bisa? Bisa. Atau orang bilang, kamu hebat ya gini. Ya kamu tinggal bilang, terima kasih, saya kerja keras dan ya Tuhan baiklah. Kamu tinggal ngomong kayak gitu. Just be real. Nah, saudara tahu nggak bahwa saya ini mau menceritakan tentang ada satu kitab di kitab Keluaran, satu tokoh tentang Musa, tentang bagaimana Tuhan itu kayaknya tuh kita sering dengar Musa itu bicara tentang bagaimana Musa taat sama Tuhan, ya kan? Pada waktu dia dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sebenarnya kalau kita boleh jujur, ini kitab Keluaran 3, 4 dan 4 juga bicara tentang bagaimana Tuhan itu somehow melihat Musa dari sisi yang Musa justru nggak pernah lihat dirinya sendiri seperti itu. Bagaimana Tuhan nggak pernah menyerah sama Musa. Bagaimana Tuhan sabar dan Tuhan tahu siapa diri Musa, walau Musa belum tahu siapa dirinya. Musa itu lihat dirinya biasa, tapi Tuhan enggak. Tuhan malah tahu banyak mujizat ada di dalam Musa. Tuhan tahu ada banyak kitab bisa ada di dalam dia. Teman-teman tahu, for information, bahwa kitab menurut tradisi Yahudi, kitab Kejadian sampai Ulangan itu ditulis oleh Musa. Dan kita lihat bagaimana Musa menolak Tuhan awalnya. Tuhan panggil dia, saya mau kamu melakukan hal ini. Dan Musa bilang, Tuhan saya nggak bisa, saya nggak pandai bicara. Teman-teman lihat nggak bahwa kadang bukan kesempatan nggak pernah datang, tapi kadang gambar diri kita jelek, nggak proper, sehingga kita tolak. Padahal sebenarnya bisa diterima. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan pun berdebat dengan Musa. Tuhan buat segala sesuatu, buat segala mujizat. Yang tongkat yang dilempar jadi jauh dulu, baru abis itu jadi ular. Saya mengutip jokesnya Pastor Amos Hosea. Oke. Terus kemudian dia tangan masuk baju, kusta dikeluarin lagi, nggak kusta lagi. Itu kan kayak kita kayak ngeliat acara sulap ya, kayak The Master gitu yang kita lihat ya, kayak keren gitu kan. Tapi teman-teman lihat nggak? Saya nggak mau ajak ngelihat bagaimana Tuhan Musa itu bisa taat sama Tuhan. Tapi yang saya mau ajak adalah bagaimana Tuhan itu berusaha loh mengconvince Musa. Dan Tuhan yang sama, yang mengconvince Musa, ya, sedang berusaha mengconvince kamu juga atas siapa dirimu. Makanya Roh Kudus ada di dalam kamu. Roh Kudus mengingatkan kamu siapa dirimu dalam Kristus. Cuma kamu yang jarang dengar. Karena kamu hanya mengukur nilaimu dari perasaanmu. Bagi saya, konyol. Kamu harus punya alat ukur yang sehat. Coba ingat,
analogi saya yang tadi di awal. Kita bisa lihat bahwa kita mahal karena tebus dengan darahnya. Dan bahkan teman-teman tahu nggak bahwa apa yang Yesus lakukan di kayu salib menunjukkan seberapa berharga kita di matanya. Bisa nggak Yesus atau Bapa di surga bayar kita pakai 10 malaikat yang sampai botak-botak? Bisa. Tapi itu menentukan seberapa harga kita. Tapi diingat, dia bayar dengan darah anak Allah yang mahal. Dan segitulah, at least di mata dia, kamu sama harganya dengan sang anak Allah. Kamu harus berangkat dari situ dulu melihatnya. Kan itu pertanyaannya. Sebenarnya apa yang dia lihat dalam kita sampai dia mau menembus kita? Bukankah begitu? Nah, makanya teman-teman, yang sulit adalah saat kita menyadari bahwa lingkungan tidak selalu berpendapat baik soal kita. Tapi somehow Tuhan melihat sesuatu yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Kok bisa ya? Manusia anggap kita jelek, kok Tuhan anggap kita bagus? Bukankah itu sebuah pertanyaan yang harus kita tanyakan? Kenapa? Suara siapa yang kita perlu dengar? Itu kan isunya. Suara siapa yang kita perlu dengar? Kenapa kita harus dengar suara Tuhan? Kenapa pendapat Tuhan harus jadi ukuran? Kenapa? Padahal sebenarnya manusia di sekeliling kita. Kenapa kita nggak boleh dengar kata manusia? Kenapa kita harus dengar kata Tuhan? Pada Tuhan kita jarang lihat. Nah, struggle ini yang saya mau ajak kita sama-sama lihat, teman-teman. Saya mau share tentang 3 hal. Kenapa pendapat Tuhan harusnya menjadi sesuatu yang penting? Sekali lagi, saat kita dengar pendapat Tuhan, nggak berarti kita tertutup sama pendapat manusia. Karena pendapat manusia pun bisa jadi suara Tuhan. Tapi kita membangun hidup kita di atas pendapat Tuhan, dan baru setelah itu kita mengizinkan pendapat manusia masuk. Nah, saya cuma mau share 3 hal kenapa pendapat Tuhan, cara Tuhan melihatmu harusnya dari caramu primary melihat dirimu sendiri. Nomor 1, ada 3 F yang saya mau share. Fakta. Nomor 1 itu. Kenapa pendapat Tuhan itu penting? Karena itu fakta. Itulah kamu, itu siapa dirimu. Orang bisa bilang apa aja, tetapi Tuhan yang lebih tahu kamu. Karena yang bikin satu produk, yang paling tahu satu produk, itu bukan yang punya, tapi yang bikin. Saudara, kemarin saya baru beli handphone 2 bulanan, dan saya baru tahu bahwa handphone saya bisa dipakai untuk nge-scan dokumen. Saya bisa punya uang untuk afford, tapi karena saya bisa beli, nggak berarti saya yang paling tahu. Yang paling tahu detail-detailnya siapa? Jelas orang Apple yang bikin handphone saya. Begitupun dengan teman-teman. Mungkin hidup ini Tuhan titipkan sama kamu, tapi hanya karena kamu yang pegang hidup ini, nggak berarti kamu yang paling ngerti. Kamu sudah, banyak orang nggak ngerti dirinya sendiri kok. Banyak orang nggak ngerti emosinya sendiri, termasuk beberapa di antara kalian. Nggak ngerti emosi sendiri, nggak ngerti kenapa begini, kenapa begitu. Justru saat kamu nggak ngerti, tanya sama yang ngerti. Gitu loh. Prinsipnya itu begitu. Tanya sama yang ngerti, yang paling tahu. Bagi saya, udahlah, itu statement bahwa saya paling tahu hidup saya itu sebuah total bullshit. Karena orang-orang bijak di dunia pun mengakui bahwa kita nggak pernah tahu siapa diri kita sebenarnya. Butuh pencarian, butuh perjalanan. Makanya, orang tua aja nggak selalu tahu anaknya punya bakat di sana-sini. Yang paling tahu satu produk, bukan yang punya, tapi yang bikin. Inilah faktanya. Fakta nggak peduli perasaan. Perasaanmu mungkin nyata, tapi nggak selalu benar. Perasaanmu berhak ngomong aja. Kamu bisa loh merasa handphonemu cuma 2 juta harganya. Tapi kalau pas dicek harga 8 juta gimana? Nah, saya mau balikin. Kamu bisa merasa kamu tuh jelek. Tapi kalau di mata Tuhan kamu cantik, lu mau bilang apa? Kalau Tuhan mau pakai kamu mau bilang apa? Come on. Yang pro, tolong ininya dibuka sedikit. Ya. Firman Tuhan itu jangan cuma masuk sini doang. Ini juga harus dipakai. Dua-duanya harus sinkron. Coba saya tantang teman-teman semua sini. Kalau kamu hanya menghargai handphonemu 5 juta, ternyata sang pembuat handphone menghargai kamu 20 juta. Lu mau apa handphonenya? Mau ikut nilaimu yang rendah atau mau ikut nilai dia?
Coba direnungin. Ya, jangan hidup cuma dari perasaan. Akui itu, perasaan itu penting. Tapi kamu harus punya cara pikir yang baru. Amin. Semoga ini cukup membuka otakmu sedikit ya. Saya lihat banyak orang Kristen otaknya debuan soalnya. Minta maaf ya. Cuma cari Tuhan tuh pas hatinya doh. Tuhan saya baik dan sebagainya. Tapi ini yang gak pernah dipakai. Ini yang dibuka. Belajar untuk punya alat ukur dan pemikiran jelas. Kenapa harus pendapat Tuhan itu penting. Nah, nomor 2, foundation. Tadi udah facts atau fakta, kedua foundation atau fondasi. Saudara harus ngerti nggak, pendapat orang bisa berubah. Tergantung suasana hati orang. Yang dulu ngatain kamu gendut, bisa aja belum tentu besok-besok ngatain kamu gendut. Yang ngatain kamu ganteng, belum tentu besok-besok ngatain kamu ganteng. Perspektif orang berubah, suasana hati orang berubah, kamu pun berubah. Orang bebas ngomong apa aja, tapi dia juga bebas berubah. Kalau kamu dianggap jelek sama orang, belum tentu kamu dianggap jelek di masa depan. Kamu nggak bisa anggap itu serius. Banyak orang atau cowok-cowok yang awal nganggap satu cewek jelek, tapi begitu ceweknya bertumbuh dari SMP jadi SMA, jadi cakep banget, malah dideketin. Kan buaya. Masa yang berubah dan ringkih dijadiin fondasi? Masa pasir kamu jadikan fondasi? Fondasi itu penting dan harus lebih kokoh dari bangunannya. Karena kalau dia gampang kokoh, maka bangunannya juga akan roboh. Makanya, cari pendapat yang tidak pernah berubah. Pendapatnya Tuhan. Kamu lagi gagal, Tuhan mandang indah sama kamu. Kamu lagi berhasil, Tuhan mandang indah sama kamu. Kamu lagi susah, Tuhan pandang indah sama kamu. Kamu lagi dalam keadaan gak terbaik, Tuhan tetap percaya sama kamu. Itu harus jadi fondasi. Dari situ, baru kamu masih bisa dengar perkataan orang. Mau dengar pendapat orang? Silahkan. Tapi fondasinya harus pendapatnya Tuhan. Sebab Roma 11:29 mengatakan, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Tuhan gak menyesal sama kamu. Tuhan gak menyesal dengan grace yang diberikan padamu. Dia gak lihat kamu bego dan bilang, aduh ngapain gue kasih grace ke dia ya? Aduh kok gue salah ciptain dia. Tuhan tidak goblok. Tuhan enggak tolol. Dia tahu persis siapa kamu. Dia tahu persis siapa kamu. Dan ini pun akan lanjut sama ketiga. Filter. Enggak semua pendapat perlu kita dengar. Tuhan bisa jadi filter untuk kamu menyaring hal yang memang kamu nggak dengar. Pendapat Tuhan bisa jadi filter untuk menyaring pendapat yang lain. Kalau ada pendapat yang bagus, kamu terima. Kalau ada pendapat yang nggak sesuai firman Tuhan, kamu tolak. Teman-teman tahu nggak, filter air yang kamu pakai di rumah kamu atau di rumah-rumah orang tajir, filter air itu ada bukan untuk memfilter air sampai nggak bisa keluar, tapi ada untuk agar air itu keluar. Tapi filter itu memfilter zat-zat yang tidak bagus. Jadi pendapat boleh masuk ke kamu, tapi filter itulah yang semua air boleh masuk, semua pendapat orang mau bagus, jelek, sampah boleh masuk, tapi filter itu yaitu firman Tuhan dan pendapat Tuhan itu yang akan memfilter semuanya. Sehingga yang terbaik, yang menyehatkan kamu, itu yang kamu dengar. Oke? Amsal 29 ayat 25 mengatakan, versi BIMK mengatakan, takut akan pendapat orang mengakibatkan kesusahan. Percayalah pada Tuhan, maka engkau akan selamat. Nah, makanya, masalahnya banyak orang sampai detik ini sudah tahu pendapat Tuhan masih minder juga. Kenapa? Karena banyak di antara mereka menaruh pendapat Tuhan di posisi yang salah. Banyak orang melihat pendapat Tuhan pakai kacamata pendapat orang. Kamu salah. Harus jangan lihat pendapat Tuhan pakai kacamata pendapat orang, tapi pakai kacamata pendapat Tuhan untuk lihat pendapat orang. Ini analogi saya. Kalau misalnya ini, taruhlah ini kacamata bening. Taruhlah ini, saya anggaplah ini kacamata hitam ya. Taruhlah ini hitam. Kalau saya pakai kacamata hitam, gelap gitu, maka semua yang akan saya lihat itu gelap. Termasuk kacamata saya yang terang ini. Kalau saya pakai kacamata gelap, maka semua yang saya lihat akan jadi gelap, termasuk kacamata ini. Itulah pendapat manusia. Semuanya gelap, yang positif jadi negatif,
yang negatif makin negatif. Bahkan pendapat Tuhan yang positif pun bisa jadi gelap. Kalau kamu lepas kacamata pendapat orang, dan kamu pakai kacamata Tuhan yang bening, ya, maka ini yang saya mau kasih tahu. Semua di dunia ini terlihat sebagaimana adanya. Yang terang-terang, yang gelap-gelap. Waduh, ini akan tetap gelap. Kenapa? Karena memang gelap. Makanya, jangan lihat pendapat Tuhan pakai kacamata pendapat orang. Tapi pakai kacamata pendapat Tuhan yang lebih netral, lebih jelas, yang baik-baik, buruk-buruk, untuk lihat semua pendapat orang lain, teman-teman. Are you guys okay so far? Apakah ini membantu? Saya harus membantu ya. See, the best medicine for security is authenticity. Makanya, kamu belajar menjadi authentic, belajar menjadi siapa dirimu, belajar menerima dirimu sebagaimana kamu. Bukan hanya jadi be yourself, tapi jadi be the best version of yourself. Bukan sekadar percaya diri, bukan rendah diri, tapi tahu diri. Tahu diri sering jadi kata-kata yang kasar, gue tahu diri. Tapi sebenarnya itu kata-kata yang baik, bahwa kamu tahu diri kamu. Kamu tahu apa yang kamu bisa, kamu tahu potensi kamu tahu siapa dirimu, kamu tahu kelebihanmu, kekuranganmu, yang kamu nggak suka, yang kamu hobi, yang kamu benci. Itu namanya tahu diri. Saya harap ini bisa sesuatu yang menguatkan pemikiran teman-teman. Saya akan tutup dengan satu cerita. Saya belum lama ini diserang insecurity yang cukup besar, teman-teman. Saya jadi hamba Tuhan, saya udah oke, tapi tiba-tiba saya merasa insecure sekali. Luar biasa insecure, luar biasa nggak ada artinya. Saya merasa saya ini pecundang. Saya merasa pelayanan saya nggak ada artinya. Saya merasa pelayanan saya itu sampah. Saya merasa tuh banyak orang lebih hebat dari saya, dan saya mempertanyakan Tuhan. Tuhan, kenapa kau pilih saya? Banyak orang lebih hebat dari saya. Saya ini kurang. Saya bahkan berkali-kali doa sama Tuhan. Tuhan, saya minta ampun kalau saya kurang. Minta ampun kalau saya ini masih kurang ini, kurang itu. Saya minta ampun. Saya mungkin nggak jelek-jelek banget, tapi saya masih kurang. Saya minta maaf kalau saya tuh nggak sesuai sama standarmu. I really sorry. Ini kesalahan saya, Tuhan. Itu yang saya ngomong. Itu, dan saya terakhir insecurity akut itu sekitar 17 tahun yang lalu, sudah. Jadi bayangkan nggak, 2 minggu lalu saya pernah ada di momen saya tuh nggak bisa gerak sama sekali, kayak ngerasa lemah, ngerasa nyakitin diri sendiri, ngerasa pity party istilahnya, ngerasa saya ini siapa sih, banyak orang lebih hebat dari saya, apa Tuhan tuh buta apa gitu ya, apa saya ini kepedean gitu, seakan-akan harga diri saya tuh hilang. Tapi di momen itu cuma beberapa hal saya ingat. Nomor 1, dan saya harap nih bisa menguatkan teman-teman juga. Pada waktu saya ngomong itu, saya cuma bisa ngomong di dalam hati saya. Ngomong pelan-pelan juga. Tuhan Yesus sayang sama saya. Tuhan Yesus sayang sama saya. Tuhan Yesus sayang sama saya. Nggak ada logisnya, nggak ada masuk akalnya, cuma sebuah deklarasi. Saya sebut Tuhan Yesus sayang sama saya. Dan teman-teman tahu, keraguan itu, insecurity itu perlahan meleleh. Nggak langsung meleleh, perlahan meleleh. Saya waktu itu masih insecure beberapa hari lagi. Tetapi setiap hari saya ngomong hal itu, insecurity saya meleleh. Yang kedua yang saya ngomong lagi, Tuhan Yesus tahu siapa saya dan kelemahan saya. Tuhan Yesus nggak buta, Tuhan Yesus nggak goblok, Yesus nggak bego, Yesus nggak tolol. Dia tahu persis siapa yang dia panggil, dia tahu persis siapa saya, dia tahu persis potensi dan kenapa saya seperti ini. Yesus nggak bodoh. 2 hal itu yang saya selalu ingetin diri saya sendiri. Dan teman-teman mungkin perlu coba, karena pada waktu itu saya mengingetin diri saya kayak gitu, somehow segala ketakutan saya itu berkurang. Saya ngingetin diri saya betapa Tuhan itu jenius, pintar, dan luar biasa, tak terselami. Dan saya cuma anak yang bodoh,
yang seringkali meragukan hal-hal yang seharusnya tidak saya lakukan. Ademan sedikit. Sambil saya ngomong dua hal itu, saya tetap lakukan hal yang benar. Kerjain kerjaan saya. Karena kalau kita down, nggak ngapa-ngapain, lama-lama kita akan makin depres juga. Stres sendiri. Ya belum langsung pulih juga, kayak kompor, panas, nggak langsung dingin juga. Tapi memang takes time. Tapi setiap kali saya ngomong hal itu, perlahan insecurity saya berkurang. Bahkan sampai hari ini, itu dua menjadi mantra saya setiap pagi. Tuhan Yesus sayang sama saya. Tuhan Yesus nggak goblok, Tuhan Yesus nggak bego, Yesus nggak bodoh, Yesus itu nggak goblok sampai dia tuh salah pakai orang. Itu yang saya yakinkan ke diri saya sendiri. Dan setiap hari, setelah saya mengucapkan kata-kata itu dengan kesungguhan, sampai saya kerjain banyak hal, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang membungkus hati saya. Saya harap teman-teman bisa jadi seperti itu juga. Saya nggak tahu kamu menilai dirimu seperti apa, tapi saya cuma mau share realitanya aja. Semoga itu menguatkan, semoga itu menyegarkan, dan semoga ini bisa menginspirasi hati dan pikiran, sehingga kamu nggak sekedar pakai perasaan doang, tapi kamu punya alat ukur yang jelas untuk menilai-nilai dirimu, dan kamu bisa hidup nggak cuma dengan perasaan, tapi juga dengan iman, pengetahuan, dan hikmat yang berasal dari Tuhan, dan kebenaran. Saya harap apa yang saya sampaikan menguatkan teman-teman, saya harap menyegarkan. God bless you. Shackles on my feet. The devil's got no hold on me. Jesus' blood has set me free. The devil's got no hold on me. He's got no hold. The devil's got no hold on me. I find victory when I let go. I hit my knees and mercy floods my soul. And though the enemy is near, I'm not giving in to fear. 'Cause you're the voice of truth that leads me